Hal-hal praktis yang lain pasti akan menyusul pada hari-hari ini. Untuk sementara, informasi-informasi yang sudah pasti adalah yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah yang bisa disampaikan lagi. Mungkin teman-teman wartawan ingin tahu sesuatu yang lebih daripada informasi yang sederhana ini. Seandainya ada, silakan. Ya, kita bagi dulu ya, tiga dulu. Kita ketahui sempat menyetujui edisi terbaru dari buku liturgi terkait pemakaman Paus. Nanti apakah sudah ada informasi, apakah nanti untuk liturginya apakah akan dilaksanakan menurut dari buku yang atau peraturan yang sudah disetujui oleh Bapak Paus? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau wafatnya pasti sebagaimana kita tahu, penyakitnya jelas. Selain penyakit memang penyakit, tetapi usia beliau yang sudah 88 tahun dan sejak muda paru-parunya hanya satu, itu pasti berpengaruh di dalam perkembangan kesehatan beliau. Itulah yang tadi dikatakan Romo Ulun. Menurut informasi, beliau meninggal dalam berita yang saya terima dari Dewan Para Kardinal itu pada jam 7.45 waktu Roma tadi pagi. Tetapi pengumumannya baru dilakukan 2 jam kemudian, seperti biasa. Saya kira itu prosedur yang biasa untuk siapapun yang meninggal, tidak tiba-tiba diumumkan, tetapi menunggu sampai ada kepastian medis. Yang kedua, mengenai liturgi, pasti sudah ada yang mengatur, karena itu tadi yang belum dikatakan, yang kami katakan belum ada pengumuman resmi apapun. Karena besok pagi para kardinal yang tinggal di rumah itu baru akan mengadakan rapat pertama besok pagi jam 9. Saya kira hal yang teknis liturginya bagaimana dan sebagainya itu akan diputuskan dalam rapat itu. Baik, yang kedua, Mas silakan. Ya. Salam kenal, saya John Robin dari Narasi. Mungkin kita semua tahu bahwa Kardinal Suaryo sendiri sering berjumpa dengan Paus Fransiskus, dan saya juga ingat sekali saat kedatangan Paus ke Indonesia, Kardinal Suaryo juga menyebut bahwa hal yang patut kita perhatikan adalah kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus. Apa yang paling Kardinal Suaryo ingat gitu terkait dengan seorang Paus Fransiskus ini dalam melayani seumur hidupnya? Ini dari saya. Terima kasih. Betul. Yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Jadi bukan hanya ketika beliau masih ada di antara kita, beliau itu sederhana, tetapi bahkan ketika beliau sudah berpulang, tidak ingin upacara pemakamannya itu menampilkan kemegahan. Mungkin baik kalau masih dikatakan bukan kemegahan, tetapi keagungan. Beda pihakkan. Berpihak kepada saudara-saudara kita pengungsi mencari hidup yang lebih baik, tetapi tenggelam. Sehingga ia merayakan Ekaristi, ibadah, altarnya itu perahu yang rusak, yang dipakai oleh para pengungsi. Pilihan. Sama dalam hal yang paling sederhana juga, kalau beliau merayakan ulang tahun, yang diundang bukan pejabat-pejabat Vatikan, yang diundang adalah pengemis-pengemis
yang kalau malam hari tidur di lapangan Santo Petrus itu. Pilihan sepatunya juga sama. Paus itu sepatunya seharusnya merah, tetapi beliau tidak pernah menggunakan sepatu merah. Sepatunya ya yang biasa-biasa beliau pakai itu. Jadi dari pilihan yang sangat menentukan kehidupan gereja sampai pilihan pribadi yang sangat pribadi seperti sepatu, jam tangan dan sebagainya itu selalu menunjukkan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, yang ketiga tadi Mas Katolik khususnya, mungkin ada nggak Pak momen-momen kebersamaan Pak Kardinal begitu dengan Pak Paus Fransiskus yang bisa dikenang atau bisa diceritakan dari segi kesederhanaannya, ataupun tadi ketika berkunjung ke Indonesia tidak mau tinggal di hotel atau seperti apa Pak? Terima kasih. Kesederhanaan itu tidak hanya tampak ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Nah, ketika beliau berkunjung ke Indonesia pasti sangat dekat ya, karena kita bisa melihat dari dekat. Tetapi perubahan sederhana itu sangat jelas. Bahkan di pusat gereja di Vatikan sana. Saya tidak usah memberi contoh-contoh yang besar ya. Setiap 3 tahun sekali itu ada yang namanya sinode para uskup sedunia. Saya ikut beberapa kali. Beberapa paus saya ikut, dari Paus Yohanes Paulus II, Benediktus, dan yang terakhir Paus Fransiskus. Sangat berbeda. Biasanya kalau ada sinode seperti itu, kami para peserta itu semuanya sudah duduk di ruangan menunggu paus datang. Kami semua berdiri seperti yang biasa formal itu. Paus ini sejak awal tidak seperti itu, mengubah kebiasaan. Bukannya kami yang harus datang dulu, para peserta rapat itu, tetapi Paus datang lebih awal, berdiri di pintu masuk, satu persatu disalami. Ini sesuatu yang sudah sangat istimewa. Ketika istirahat minum, biasanya kami minum di satu aula besar. Paus disediakan ruangan sendiri. Paus ini tidak pernah mengambil posisi seperti itu. Beliau selalu bergabung dengan uskup-uskup yang lain, para peserta sidang, omong semau-maunya, bisa bergurau, bisa macam-macam. Kesederhanaan yang dirumuskan di dalam nanti tema dari Sinode tahun 2023, berjalan bersama. Beliau tidak tampil sama sekali sebagai penguasa, tetapi sebagai teman sepeziarah. Itu jelas sekali. Mobil yang beliau pakai, bayangkan mobilnya Mercedes atau apalah yang sering dihadiahkan kepada paus itu tidak pernah dipakai. Mungkin malah dijual uangnya untuk orang miskin. Yang pernah saya lihat sendiri di depan mata saya, kendaraan yang beliau pakai itu Ford kecil dari tahun 2004. Ini kepala negara, ini paus, pilihannya seperti itu, sesederhana itu. Beliau didekati oleh siapapun bisa, dan pengawal-pengawalnya sadar betul bahwa paus ini seringkali keluar dari protokol yang disiapkan untuk mereka. Ketika datang di Indonesia, kita semua tahu pilihannya bukan mobil mewah, yaitu mobil yang paling banyak dipakai oleh masyarakat di sini. Tempat tinggalnya di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Saya pernah 2 kali dalam satu mobil bersama beliau. Beliau selalu bercerita senang sekali berada di Indonesia. Senang sekali. Karena apa? Beliau selalu mengatakan, saya selalu melihat wajah-wajah dengan senyum. Tidak ada wajah-wajah yang sangar, yang marah, selalu dengan senyum. Saya dengar sendiri percakapan beliau dengan
sopirnya. Jarang yang pejabat ngomong dengan sopir itu seperti temannya sendiri. Cerita ini saya senang sekali di sini, tolong berhenti di sini. Lalu dia mana permennya? Diberikan oleh sopir, dikasihkan anak-anak yang dibawa kepada beliau. Sempat-sempatnya mikir membawa permen untuk dibagikan kepada anak-anak yang senangnya bukan main. Mungkin permen itu tidak pernah dimakan, disimpan entah bagaimana. Sesederhana itu. Mobilnya juga tidak mobil tertutup. Waktu ditawari mobil yang jendelanya hanya bisa dibuka separuh, tidak mau beli. Meski mobil yang bisa dibuka, jendelanya dibuka sempurna, sehingga tidak ada yang menghalang. Kesederhanaan seperti itu sungguh-sungguh menarik perhatian, bukan mengajar, tetapi memberi teladan. Dan justru itulah yang sangat menarik dan mengesankan, karena kalau hanya khotbah itu lewat, tetapi kalau teladan itu bisa menunjukkan kepribadian yang tulus. Salah satu foto yang paling banyak beredar adalah foto ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal. Sama sekali di luar bayangan Imam besar Nasaruddin Umar bisa mencium kepalanya Paus, dan kemudian Paus spontan mencium tangannya Imam besar Nasaruddin Umar. Ini kalau tidak terjadi di antara dua pribadi yang tulus, tidak mungkin terjadi. Tidak ada dusta di antara mereka, semuanya pribadi-pribadi yang tulus, dan moga-moga itu menjadi cita-cita kita bersama, menjadi warga negara Indonesia yang tulus, tidak ada kebohongan, sehingga menjadi mencerminkan kemanusiaan yang sejati. Waktu foto itu dipasang di tanggalan katedral, ada di kamar tamu keuskupan, ada seorang uskup dari Kamerun yang melihat itu, kok bisa ya Imam besar Istiqlal mencium kepalanya Paus, dan Paus mencium tangannya Bapak Nasaruddin Umar. Beliau langsung minta itu ya, tolong dicarikan, minta dibawa ke Kamerun, karena beliau adalah ketua konferensi wali gereja Kamerun untuk hubungan antar umat beragama. Jadi mau ditunjukkan sebagai contoh, ini model dari kehidupan yang harmonis. Itukah yang dimaksud? Yang juga menjadi menarik adalah ini. Kemarin pada hari Minggu, Paus Fransiskus memberikan pesan tentang perdamaian. Itu adalah kerinduan hati beliau. Kerinduan hati yang sama diungkapkan di dalam dokumen yang judulnya Laudato Si, terpujilah Engkau. Itu dokumen tentang lingkungan hidup. Dokumen yang lain judulnya Fratelli Tutti, semua adalah saudari dan saudara. Itu harapan kerinduan hati beliau yang amat sangat dalam. Menjadi sudah ada kenyataannya atau